wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Ibu Bu Yuyun Wahyu Novi Dewi akan menjelaskan materi kelas 9 mengenai hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Ini adalah kompetensi dasar 3.4. Selain itu, pada pertemuan ini juga kalian diharapkan bisa menguasai KD 4.4, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, submateri yang akan kita bahas kali ini adalah yang terakhir adalah aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Bagian pertama yang akan kita bahas langsung saja yaitu tentang hubungan nilai A dengan grafik fungsi kuadrat. Ya, kita coba ingat kembali bentuk umum fungsi kuadrat itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Ya, bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah Y, atau Y itu adalah fx gitu ya. Fx sama dengan A x kuadrat ditambah bx ditambah c. Dimana di sini A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A-nya 0, ini akibatnya bukan x kuadrat, bukan fungsi kuadrat. Kemudian nilai B dan C-nya adalah elemen atau anggota bilangan real. Nah, di sini perlu diperhatikan kembali, A itu adalah koefisien x kuadrat, B adalah koefisien x, dan C adalah konstan K. Nah, bentuk kurva atau grafik dari fungsi kuadrat itu membentuk suatu gambar yang istimewa yang disebut dengan parabola. Nah, ada dua jenis parabola seperti ini ya, terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Untuk gambar parabola yang terbuka ke atas biasa kita sebut dengan kurvanya senyum ya. Nah, ini kalau kita kasih dua mata di sini, nah gambarnya seperti tersenyum. Nah, akibatnya A-nya itu akan bernilai positif, atau kalau positif itu berarti A-nya lebih besar dari 0. Sedangkan untuk gambar yang di sebelah kanan ini biasa kita sebut dengan kurva sedih. Kenapa disebut kurva sedih? Ya, karena bentuknya seperti ini ya. Nah, ini terjadi jika A-nya bernilai negatif atau A-nya bernilai kurang dari 0. Selanjutnya adalah hubungan nilai B dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai B suatu fungsi kuadrat berhubungan dengan sumbu simetrinya. Misal, kita punya sebuah kurva seperti ini, maka sumbu simetrinya yang mana? Sumbu simetrinya adalah garis sumbu yang membagi kurva menjadi dua bagian sama besar, yaitu yang ini. Nah, sumbu simetri biasa kita istilahkan dengan XS ya. Jadi di sini coba kita tuliskan XS. Ini adalah sumbu simetri. Pada materi sebelumnya kita sudah sama-sama membahas kalau rumus sumbu simetri itu adalah, nah coba ada yang masih ingat? XS itu bisa ditentukan dengan min B per 2A ya. A-nya koefisien X kuadrat, B-nya koefisien X. Nah, bagaimana cara kita menganalisis supaya dapat nilai B berdasarkan sumbu simetrinya? Ibu akan berikan satu contoh ya. Nah, di sini kita punya sumbu simetri di sini ya. Misal kita punya gambar seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, maka sumbu simetrinya di sini XS. Sumbu simetri berada di sebelah kanan titik 0,0, maka sumbu simetri memotong sumbu X di positif ya X-nya. Nah, maka XS-nya pun akan bernilai positif. Kemudian coba kita analisis. Berdasarkan rumus XS itu adalah min B per 2A. Karena sumbu simetrinya positif, maka di sini kita beri tanda positif sama dengan negatif B per
2 dikali A. 2 dikali A-nya positif atau negatif kalau senyum? Ya, betul, positif. Artinya nanti di sini kita peroleh positif sama dengan min B dibagi 2 kali positif akan hasilnya positif. Positif sama dengan negatif dibagi positif hasilnya negatif. Negatif apa? Negatif B. Nah, maka B-nya harus bertanda apa supaya hasil perkalian dengan negatif menghasilkan positif? Betul, maka B-nya harus negatif. Artinya di sini kita bisa simpulkan A-nya lebih besar dari 0 karena senyum, kemudian B-nya kurang ya. Kurang dari 0, ini mengakibatkan sumbu simetrinya bernilai positif atau lebih besar dari 0. Nah, coba kita cermati, ketika A dan B-nya berlainan atau tandanya berlawanan, maka sumbu simetrinya positif. Contoh selanjutnya, nah di sini kita akan buat kurva yang sumbu simetrinya di negatif sumbu X ya, artinya sebelah kiri 0,0. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Dengan perhitungan yang sama, sumbu simetrinya negatif, kita akan peroleh B-nya positif. Untuk kurva senyum berarti A-nya lebih besar dari 0, B-nya juga lebih besar dari 0, akibatnya sumbu simetrinya kurang dari 0 ya. Berarti ketika A dan B-nya sama tanda, maka sumbu simetrinya negatif. Ketika A dan B-nya berlainan tanda, X-nya positif. Nah, satu kondisi lagi, bagaimana jika B-nya atau sumbu simetrinya itu pas gitu ya, memotong sumbu X-nya di titik 0,0. Nah, maka perhitungannya menjadi seperti ini. Sumbu simetrinya 0 ya, sumbu simetrinya 0, kita substitusikan ke rumus sumbu simetri, kita akan peroleh min B sama dengan 0. Artinya B-nya harus bernilai 0. Jadi B akan bernilai 0, maka sumbu simetrinya pun sama dengan 0. Terlepas apakah kurvanya senyum atau sedih. A-nya bisa positif, bisa negatif. Asalkan B-nya 0, maka sumbu simetrinya 0. Yuk, sama-sama terakhir kita coba simpulkan dari ketiga kondisi sebelumnya. Yang pertama, sumbu simetri akan bernilai negatif jika nilai A dan B memiliki tanda yang sama. Kemudian sumbu simetri bernilai positif jika A dan B memiliki tanda yang berlainan. Dan yang terakhir, sumbu simetri bernilai 0 jika nilai B-nya juga 0. Oke, kita akan lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya mengenai hubungan nilai C dengan grafik fungsi kuadrat. Untuk menentukan nilai C, suatu fungsi kuadrat ini berhubungan dengan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Nah, artinya kalau kita di sini punya kurva atau grafik yang memotong sumbu X dan sumbu Y, ini X ini Y ya. Nah, nilai C itu menunjukkan bagaimana grafik memotong sumbu Y. Nah, berarti dia di sini ya, memotongnya ya. Oke. Suatu grafik, jika memotong sumbu Y, artinya nilai X-nya akan sama dengan 0. Untuk mengetahui memotong sumbu Y-nya di mana, tinggal kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan atau ke fungsi kuadratnya. Misal, kita punya fx itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita tinggal substitusikan X sama dengan 0 ke fungsi di atas. Ganti X-nya dengan 0. Nah, A ini pun diganti dengan 0 ditambah B diganti dengan 0 ditambah C. Akibatnya ini menjadi F0 atau F0 ini sama dengan Y ya. Nah, ini otomatis jadi 0, B kali 0 juga 0, maka tinggal tersisa C. Artinya kita peroleh Y-nya sama dengan C. Artinya grafik akan memotong sumbu Y di C. Nah, kalau memotong sumbunya di atas berarti ini C-nya positif. Kenapa? Karena Y-nya Y positif. Ketika memotong di sini, C-nya akan sama dengan 0. Dan ketika memotongnya di bawah, maka C-nya akan negatif. Jelas ya?
kita lanjutkan. Untuk menentukan nilai C berhubungan dengan titik potong sumbu Y-nya, kita akan cek dari masing-masing grafik ini. Nah, karena kurvanya memotong sumbu Y di atas, maka C-nya juga positif. Gambar yang kedua, memotong sumbu Y-nya tepat di 0. Akibatnya C sama dengan 0. Dan kurva yang pink memotong sumbu Y di bawah 0, artinya dia negatif, maka C-nya pun negatif atau kurang dari 0. Kondisi selanjutnya, apabila kurvanya terbuka ke bawah, nah bagaimana nih? Sama, karena kurva memotong sumbu Y-nya positif, maka C-nya pun positif atau lebih besar dari 0. Ketika gambar ini memotong sumbu Y-nya di 0, maka C-nya pun sama dengan 0. Dan yang terakhir, ketika memotong sumbu Y di bawah 0 atau negatif, maka C-nya pun negatif atau kurang dari 0. Bisa dipahami ya? Oke, mari kita simpulkan. Kondisi yang pertama adalah jika apa? Jika C-nya lebih besar dari 0, nah maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y positif. Betul? Oke, kondisi yang kedua tadi, jika C-nya sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y di 0,0. Kemudian yang terakhir, jika C-nya kurang dari 0 ya, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y negatif. Oke. Selanjutnya adalah hubungan nilai D dengan grafik fungsi kuadrat ya. Oke, kita akan coba ingat kembali rumus diskriminan untuk fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a-nya tidak boleh 0. Nah, rumus diskriminannya itu bagaimana? Ada yang masih ingat? Ya, d-nya itu adalah b kuadrat dikurangi 4 dikali a dikali c. Nah, berdasarkan materi sebelumnya, nilai D ini akan menunjukkan jenis-jenis akar suatu persamaan kuadrat. Coba kita cek ya. Yang pertama, jika D-nya lebih besar dari 0, maka akan memiliki dua akar real yang berbeda. Akar itu di mana? Nah, di sini ya, ketika dia memotong sumbu X itu adalah akar. Begitupun kalau dia kurvanya terbuka ke bawah. Nah, dia memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, atau dia memiliki dua akar real yang berbeda. Kondisi yang kedua, jika D-nya sama dengan 0, maka akan memiliki akar kembar. Nah, kalau akar kembar berarti hanya ada satu nilai sebetulnya, tapi sama angkanya. Seperti di sini ya. Oke, jadi gambarnya kalau D sama dengan 0, dia menyinggung. Oke, begitupun kalau kurvanya terbuka ke bawah, seperti ini. Kondisi yang ketiga, jika D-nya kurang dari 0, maka tidak memiliki akar real, artinya dia tidak akan memotong sumbu X. Artinya gimana? Nah, gambarnya seperti ini ya, mengapung gitu ya. Nah, seperti ini, dia tidak akan memotong atau menyinggung sumbu X. Oke, dari kondisi tersebut bisa kita sama-sama simpulkan. Kalau D-nya lebih besar dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Memotong ya. D sama dengan 0, maka grafik akan memotong sumbu X di satu titik. Dengan kata lain, istilahnya adalah menyinggung ya. Dan jika D-nya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Oke, kita lihat kurva di sini. Nah, coba di sini artinya tidak memotong, tidak menyinggung, maka D kurang dari 0. Yang kedua adalah menyinggung, jadi sama dengan memotong, berarti D lebih besar dari 0. Untuk kurva terbuka ke bawah, dia memotong, artinya D-nya lebih besar dari 0. Dan di sini menyinggung, artinya D sama dengan 0. Dan yang terakhir, dia tidak memotong, tidak menyinggung, artinya D-nya kurang dari 0. Demikian pembahasan kita kali ini.